Hai, perkenalkan nama saya Damianus Nenggolan, mahasiswa Prodi S1 Statistika, jurusan Matematika Universitas Riau. Ini adalah tugas akhir saya untuk mata kuliah Big Data. Di sini, saya akan membuat simulasi RStudio, tepatnya RNotebook, untuk membuat clustering dataset yang saya dapatkan itu adalah data kecelakaan. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke RStudio saya. Bam! Oke, kita sudah berada di tampilan RStudio laptop saya, dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan clustering ini adalah kita harus load package-nya. Kita harus package ketiganya menggunakan perintah library. Ketiga package-nya harus kita kenalkan di awal ya, cluster, dendrogram, dan faktor ekstranya. Nah, ini menandakan bahwa package kita sudah siap untuk digunakan. Nah, registered S3 method overridden by DPLYR. Nah, selanjutnya kita bangkitkan atau kita input data yang kita miliki, dataset yang kita miliki. Di sini saya memiliki dataset kecelakaan. Selanjutnya kita mau lihat dimensi data dari data saya. Dimensinya adalah 22.974.000 dikali 49 variabel. Jadi ada 2.900.000 baris dan 49 variabel atau 49 kolom. Jadi kalau kita kalikan sekitar 154 juta data yang kita masukkan ke RStudio ini. Wow. Nah, selanjutnya kita ambil data X1 dan data X2 dari data kecelakaan. Di sini saya ngambil visibility dan variabel wind speed atau kecepatan udara seperti itu. Nah, selanjutnya X1 X2 kita buat menjadi data frame dan kita namakan sebagai data. Nah, sekarang kita sudah memiliki data, kita gunakan call names untuk menamakan kolomnya X1 dan X2. Nah, di sini bisa kita lihat menggunakan perintah call names. Lalu selanjutnya kita plot datanya, dan ini adalah plot data dari data kita yang kita input. Jadi di sini plotnya bentuk titik dengan teksnya 0,5, dan ini karena datanya banyak jadi kelihatan seperti ini. Gambarnya kecil seperti ini. Nah, kelihatan rapat semua datanya kan? Gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah kita membuat data klasternya menggunakan perintah hclass. Kita namakan sebagai data HC di sini, dan metodenya metode single ya, dan kita plot data HC dengan hangnya -1, dan kita dapatkan plot seperti ini. Jadi di sini adalah cluster dendrogram. Ini tadi kita gunakan dengan library dendexten yang tadi gitu kan. Nah, jika kita melihat gambar ini, plot ini, berarti di data kita yang sebanyak 27 juta tadi diklasifikasikan menjadi 3 cluster. Bisa kita lihat 3 cluster. Di sini kita masih belum, kita agak sulit gitulah ya. Kita agak sulit untuk melihat cluster yang mana, dan selanjutnya kita ingin membagi dia menjadi untuk masing-masing clusternya. Kita warnai untuk masing-masing clusternya seperti itulah kan. Nah, kita akan coba untuk mewarnainya dengan perintah data cut sama dengan cut tree, karena dia ada 3 kelompok, kita cut tree. Nah gitu. Yang selanjutnya kita plot datanya dan kita kasih bordernya 42, itu menandakan ada 3 warna. Nah, ini dia ketika kita run, ini dia cluster dendrogramnya yang sudah kita bagi menjadi 3 warna gitu kan. Ada warna merah, hijau, dan biru. Kita lihat warna birunya kecil ya, karena sedikit anggotanya anggota datanya. Sedangkan yang warna hijau lumayan banyak, dan warna merah lumayan banyak kayak gitu. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita akan membuat cluster data dalam bentuk yang lain atau visualisasi lain dengan menggunakan fviz cluster gitu kan. Kita akan membuat program fviz cluster untuk data kita, dan ini dia data yang kita dapat dari fviz cluster. Dan di sini semakin jelas bahwa data yang kita miliki dibagi menjadi 3 cluster. Bisa kita lihat cluster pertama yang warna merah, cluster kedua yang warna hijau, dan cluster ketiga yang warna biru. Kita lihat pada cluster pertama lumayan banyak anggota datanya, dan itu sangat banyak gitu ya dengan data yang kita miliki tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat this data di sini dengan metode Euclidean gitu ya. Kita akan melihat dua
dua bentuk cluster yang berbeda dengan tipe berbeda, yaitu tipe single atau metode single dengan metode average. Di sini kita bagi menjadi HC1 dan HC2. HC1 ini cluster menggunakan metode single dan HC2 adalah cluster menggunakan metode average, dan kita ingin melihat perbandingannya. Kita lihat di sini, kita buat dendrogram 1 atau den 1 S dendrogram dari HC1, yaitu plot dendrogram dari HC1 yang menggunakan single, dan begitu juga dengan den 2 adalah dendrogram dari HC2 yang menggunakan metode average gitu kan, average gitu. Nah, kita lihat bagaimana bentuk perbedaan dari plotnya kayak gitu. Nah, setelah kita lakukan plot, kita lakukan kode yang ini, kode yang di samping ini, maka kita run, maka akan dihasilkan plot seperti ini. Yang pertama ada cluster dendrogram untuk HC1 atau cluster 1 yang menggunakan metode single, dan yang kedua cluster dendrogram untuk metode average. Kita lihat pada yang pertama metode single ada tiga kelas. Ketika kita melakukan cluster dengan metode single, dendrogram metode single, maka kita akan mendapatkan 3 cluster. Nah, yang satu lagi untuk yang HC2 menggunakan metode average hanya ada 2 cluster. Jadi cukup berbeda pengerjaan atau kedua metode ini, metode single dan metode average seperti itu. Nah, setelah kita dapat melihat visualisasi ini, nah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah tanglegram dari data yang kita cluster tadi. Nah, ini dia tanglegram dari den 1 dan den 2, dendrogram 1 dan dendrogram 2, yang dimana data ini diambil dari yang dendrogram 1 adalah HC1 yang metode single, dendrogram 2 adalah HC2 yang metode average. Dan di sini kita lihat tanglegram adalah penyesuaian data antara metode 1, metode single dan metode average gitu kan. Ternyata ketika kita buat tanglegram ini, ternyata data perbedaan antara HC1 dan HC2 sangat jauh kayak gitu, sangat berlilit. Jika kita melihat tanglegram ini sangat berlilit gitu kan, sangat berlilit. Data yang di atas di HC1 bersesuaian dengan data yang paling bawah di HC2 gitu. Nah, dengan adanya tanglegram ini, maka kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan atau perbedaan yang tampak dari kedua metode ini, yaitu metode single dan metode average. Sebenarnya ada 2 metode lagi seperti metode Word D2, tapi itu tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita hanya membahas metode single dan metode average gitu. Jadi inilah simulasi cluster menggunakan dendrogram di RStudio. Nah, itu dia tadi simulasi clustering data dari saya, Damianus Nainggolan. Semoga ini dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Big Data saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Ayunda Putri, dosen jurusan Matematika FMIPA Unri. Baik, itu saja simulasi dari saya, dan sampai jumpa. Bam!